Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan siapa yang kami panjangkan umurnya, akan kami kembalikan ia kepada asal kejadiannya. Tidakkah mereka mengerti? Surah Yasin ayat 68. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di mana saja Anda berada, dari jauh saya doakan semoga Anda dan seluruh keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Masih dalam bentuk pertanyaan atau soalan. Pertanyaan kita kali ini adalah bila Anda mati, atau kapan Anda mati. Bila saya mati, bila bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan mati. Kapan bapak-bapak dan ibu-ibu mati? Rumit pertanyaan ini memang, dan tidak ada yang bisa menjawab. Tidak seorang pun yang boleh menjawab. Itu termasuk perkara gaib, hal gaib yang hanya diketahui sendiri oleh Allah. Pertanyaan ini dimaksudkan, barangkali kalau ada yang berangan-angan, bercita-cita, nantilah kalau mau mati pun ketika umur sudah sekian misalnya, sudah tua. Oh, saya lama lagi, masih muda. Puas-puaslah dulu bikin maksiat, kenyang-kenyang dulu bikin dosa katanya. Mumpung, istilah orang Indonesia, ajian mumpung masih muda, selagi masih muda, kapan lagi, bila lagi. Sehingga ada saja orang yang coba menangguh, menunda-nunda ketaatan, taubat, dan apa saja amal-amal soleh, ibadah-ibadah, tidak perlu cepat-cepat. Untuk apa tergesa-gesa, nanti-nantilah. Biar kamu dululah, biar orang dululah buat itu. Saya nanti-nantilah. Karena barangkali orang-orang seperti itu merasakan dirinya masih lama lagi matinya. Umur masih panjang lagi. Dia masih mau begini dulu, mau begitu dulu. Ada komitmen hidup yang dia mesti selesaikan dulu. Habis sarjana nantilah, kalau sudah dapat kerja, sudah mantap, sudah ada rumah, sudah punya penghasilan tetap. Enaklah ketika itu, mudah kalau kita mau beribadah, senanglah kalau mau buat amal. Ada yang berkata begitu.
bila seseorang itu mati. Benarkah seperti persangkaan sebagian orang, setengah orang, mati itu ya sudah tua-tua lah, masih muda-muda, remaja, kanak-kanak, ketika masih sehat, gagah, kuat, bukan jenis atau golongan dari mereka-mereka yang mempunyai penyakit keturunan, dan dia memang sehat. Bukan orang yang sakit-sakitan. Orang-orang yang begini ini lambat lagi matinya. Dia rajin olahraga. Dia ahli sukan sana, ahli sukan sini. Sebab itu dia merasakan dirinya tetap sehat. Oh, dia rajin makan obat itu. Rajin makan vitamin. Makan pun mau disukat, dijaga. Bukan sembarang makan. Jadi dia memang sehat. Dia lama lagi mati. Seperti itu barangkali. Ada orang yang ketika sedang berangan-angan dan tanpa disadarinya, dia hanyut tenggelam dengan angan-angannya. Sebelum angan-angan dan cita-citanya tercapai, ternyata kematian sudah lebih dahulu merenggutnya. Ada orang yang sudah menentukan hari pertunangan, bahkan hari perkawinannya. Di hari bahagia, semuanya sudah siap, sudah ready. Keluarga dari pengantin perempuan ini, tentu dari kemarin 2-3 hari sudah sibuk di belakang, tuh yang rewang-rewang itu. Ya. Pelaminan pun sudah ditempah, disusun, disediakan sedemikian rupa. Faqadi bahkan sudah datang, siap. Menunggu kehadiran pengantin lelaki dengan rombongannya. Menaiki sebuah kereta atau mobil. Van ini. Adalah 5-6 orang dalam van itu. Masya Allah, tunggu, tidak datang. Belum datang. Janji pukul 9 pagi akan nikah. Sekarang sudah pukul 11, sudah pukul 1 tengah hari. Sudah pukul 2, belum datang. Rupanya majelis itu, dari satu majelis yang meriah, gembira, bahagia bertukar dengan majelis berduka cita. Yang datang adalah kereta ambulans. Jenazah dari 5 atau 6 orang satu keluarga, termasuk calon mempelai, pengantin laki-laki, terkorban di situ. Majelis bertukar menjadi majelis kenduri arwah. Subhanallah, ini kematian. Bila kita mati, kapan kita mati? Besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Bila kita mati? Ketika kita masih muda, remaja, atau sudah tua renta? Tentu dan pasti tidak seorang pun yang tahu bila atau kapan seseorang itu mati. Tapi yang pasti mati akan datang. Kapan saja, bila-bila masa. Apakah kita bersedia menghadapinya ataupun tidak? Apakah ketika itu kita sedang sehat atau memang sudah sakit-sakitan? Bila seseorang itu mati, mungkin di malam hari, mungkin di siang hari, mungkin pagi hari, mungkin di petang hari atau sore hari, mungkin di bulan mulia, di bulan Ramadan, malam Jumat pula. Tidak ada yang tahu. Sekali lagi, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Tetapi Allah memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Supaya dengan peringatan-peringatan itu, mafhumlah kita, sadarlah kita. Bahwa kalau mau diharap panjang umur, berapa umur panjang yang kita mau? Sepanjang usia siapa? Nabi Nuh misalnya, dipanjangkan oleh Allah.
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya Nabi Nuh telah kami panjangkan umurnya, hidup di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Panjang umurnya, 950 tahun. Surah Al-Ankabut ayat 14. Ada cerita tentang Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda bersama seekor anjingnya yang sembunyi dalam sebuah gua. Mereka tidur di sana. Dalam persembunyiannya bertahun-tahun mereka tidur. Berapa lamanya? Tidak seorang pun yang tahu. Mereka sadar berapa lamanya tidur dalam gua itu. Ialah ketika salah seorang di antara mereka pergi ke pekan atau ke pasar untuk membeli makanan. Penjual makanan itu mengatakan bahwa uang yang dibawa oleh salah seorang pemuda Ashabul Kahfi itu sudah tidak laku lagi. Ini uang yang beredar pada zaman pemerintahan Raja si Fulan bin Fulan di tahun sekian. Berapa lamanya? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 309 tahun. Demikian dalam suratul Kahfi ayat 25. Pada satu rentang di mana usia orang-orang dulu pada umumnya panjang-panjang. Kekuatan mereka, kegagahan dan keperkasaan mereka dalam hal harta benda dan dalam hal yang lain-lain. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Surah Taubah 69. Orang-orang sebelum kita, mereka lebih gagah, lebih perkasa, lebih kuat, lebih banyak dalam hal penguasaan harta dan kepemilikan harta, lebih banyak keturunan dan anak penaknya. Seperti siapa? Seperti bangsa apa? Mau seperti Qarun umpamanya yang kaya raya? Ingin seperti orang-orang Yahudi yang bercita-cita agar dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun? وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. 1000 tahun tak ada gunanya kalau dengan panjang umur sampai 1000 tahun atau lebih, tetapi panjang umur hanya memperdalam tempat jatuhnya ke neraka, tak ada gunanya. Berapa umur? Mau 100 atau 200? Berapa yang kita mau? Kita ini umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya memang tidak seorang pun yang tahu tentang berapa umur seseorang. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang diberi wahyu oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, umur umatku dalam lingkungan sekitar ma baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70 tahun. Ma baina sittin wa sab'in, antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, sedikit sekali
yang melangkaui atau melampaui, melepasi usia itu.